Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, berbagai hal dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, hingga ke tingkat kecamatan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, mulai dari memperhatikan berbagai aspek seperti bagaimana kinerja yang dilakukan di sana, potensi SDM, hingga mitigasi banjir. Lalu pemirsa, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar ini? Kita akan berdiskusi bersama dalam program Kominfo Newsroom. Sudah hadir melalui via Zoom Camat Mataraman Kabupaten Banjar, ada Bapak Dedi Kurniadi. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah, barakallah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Dedi, ini kita membicarakan bahwa Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar ini menjadi salah satu kecamatan yang bisa dikatakan percontohan begitu Pak ya, karena berhasil mendapatkan penilaian itu 88,78% untuk berbagai sektor di tingkat kecamatan. Ini apa rahasianya Pak Dedi hingga Kecamatan Mataraman ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi tersebut Pak? Ya. Terima kasih, Mbak. Eh, Tidak banyak rahasia sebetulnya. Hmm. Semua ini sudah digariskan dari sebuah tupoksi camat, tupoksi seluruh teman-teman, baik di tingkat kantor kecamatannya maupun dibantu dengan unit-unit kerja di Kecamatan Mataraman. Yang pertama kita membentuk tim yang kuat, koordinasi yang kuat. Jadi ini menandakan bukan kerja dari seorang camat, Hmm. tapi ini kerja semua pihak di Kecamatan Mataraman. Intinya adalah kita harus membuka diri untuk bekerja sama, berkolaborasi, berinovasi, transparansi, memberikan kemudahan-kemudahan semua urusan-urusan kepada masyarakat, dan yang paling pertama bekerja itu kalau menurut saya adalah ibadah, sehingga kita harus bisa meningkatkan kinerja kita dimanapun dan apapun jabatan kita. Itu sih sebetulnya inti dari semua eh, capaian-capaian kami yang dilakukan di Kecamatan Mataraman. Baik, salah satunya tadi Pak Dedi menyampaikan adalah kolaborasi dan membuka diri adalah kunci untuk bisa mencapai kesuksesan. Untuk di Kecamatan Mataraman ini Pak Dedi, hal apa yang menonjol sehingga kita mendapatkan nilai yang tinggi ini Pak Dedi? Yang pertama, eh, dalam saya memimpin di sebuah kecamatan, itu kepuasan dari indeks kepuasan masyarakat terhadap Hmm. pelayanan yang diberikan oleh kami. Itu ketiganya yang paling tinggi menonjol di Kecamatan Mataraman. Hmm. Artinya kita siapapun yang datang dari komunitas apapun, kemudian dari strata apapun, tidak kita melakukan diskriminatif, dan yang paling utama adalah kita harus berintegrasi, jujur, berkeadilan, tidak tidak melakukan nepotisme, korupsi dan kolusi. Ya, Jadi itu yang intinya. Ya. baik. Indeks kepuasan masyarakat ini termasuk tinggi begitu Pak ya di Kecamatan Mataraman. Lalu pada tahun 2022, Pak Dedi, ini apa saja sarana dan prasarana yang telah kita bangun Pak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Oke. Terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang telah itu hasil dari Musrembang tahun 2020 tentunya yang dilakukan pada tahun 2022. Kinerja kami yang 88,77% untuk kinerja kami, bahkan itu ranking keempat dari seluruh kabupaten, seluruh kecamatan Kabupaten Banjar. Dan ada lagi kami IKI-nya itu nomor 3 Hmm. dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Kemudian sarana prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah 2022, alhamdulillah
sarana prasarana jalan, kemudian peningkatan ruang-ruang kelas bagi pendidikan sekolah dasar, kemudian perbaikan-perbaikan PAUD, kemudian ada lagi program yang sangat-sangat di apa namanya diapresiasi oleh masyarakat adalah program Gitaku, gerakan pembinaan masyarakat desa di Kabupaten Banjar itu yang digagas oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar yang namanya program Gitaku. Itu yang sangat membantu kami di kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memfasilitasi UMKM, kemudian penekanan inflasi kemarin waktu COVID-19 dengan pasar-pasar murah di Kabupaten Banjar. Nah, ini yang difasilitasi oleh dinas instansi terkait lah yang berada di Kabupaten Banjar, mensupport apa kegiatan-kegiatan yang berada di Kecamatan Mataraman. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah yang telah mengalokasikan memperbaiki jalan, sarana berjalan maupun jembatan yang terdampak kebanjiran tahun 2021 kalau tidak salah. Ya, Baik. demikian. Baik Pak Dedi, selain itu yang juga menjadi perhatian kita mengikuti perkembangan zaman saat ini adalah digitalisasi. Nah, untuk di Kecamatan Mataraman sendiri, apakah pelayanan administrasinya ini sudah terdigitalisasi semuanya Pak Dedi? Alhamdulillah untuk mungkin satu-satunya kecamatan yang berani mencanangkan program Smart Kampung Manis namanya. Smart Kampung Maju Mandiri Agamis. Bagaimana visi misi Kabupaten Banjar. Di Kecamatan Mataraman, kami mencanangkan semua desa untuk program digitalisasi desa. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita yang 100% udah jalan ada 3 desa dan yang lainnya dalam proses perbaikan ke depan. Namun untuk kecamatannya masih dalam proses untuk menuju digitalisasi ke depan. Itu sudah kita lakukan. Terima kasih di Kominfo yang telah memfasilitasi kami untuk Kampung Smart Manis digitalisasi di Kecamatan Mataraman. Baik. Ada Kampung Smart Manis gitu ya Pak ya yang ada di Kecamatan Mataraman. Selain itu Pak Dedi, yang menjadi permasalahan yang harus kita segera atasi juga di Kabupaten Banjar saat ini adalah permasalahan banjir. Nah, untuk di Kecamatan Mataraman sendiri, apakah di sana banyak daerah Pak yang terkena banjir, dan daerah-daerah yang terkena banjir tersebut apa nih upaya Pak Dedi dan juga teman-teman di sana untuk bisa mengatasi hal tersebut Pak? Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana baik banjir maupun tanah longsor maupun angin puting beliung yang sering terjadi di Kabupaten Banjar. Kemarin pada tanggal 27 Februari, Pak Bupati telah menetapkan status Kabupaten Banjar dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana. Itu salah satu kebijakan yang menurut kami sangat tepat sekali, di mana ketika tanggap darurat, maka segala upaya kedaruratan yang ada di desa, di masyarakat menjadi tanggungan dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui Badan Bencana Daerah. Adapun yang telah kami lakukan di kecamatan, sudah membentuk posko penanganan tanggap darurat, kemudian melakukan asesmen, pemetaan terhadap dampak-dampak yang banjir, terutamanya banjir di kecamatan kami, dan bahkan di halaman kecamatan juga itu kebanjiran. Dan kemudian di Kecamatan Mataraman itu, kalau untuk perumahannya atau sekitar itu, banjirnya itu apa namanya, datang pergi begitu. Paling 2 hari, 3 hari udah selesai, kering. Tetapi yang sangat terganggu itu adalah tempat usaha masyarakat
contohnya ladang, sawah, kebun yang sampai saat ini masih sampai lebih sebulan terendam, sehingga aktivitas mencari atau bertanam bercocok tanam terganggu. Bahkan ada sampai mengatakan 2-3 kali untuk membibitkan, bibitnya nggak bisa ditanam karena tanahnya juga masih terendam. Nah ini, tapi pemerintah daerah melalui BPP, melalui pertanian sudah mengalokasikan beberapa langkah, yaitu mengganti dengan pengadaan bibit-bibit pengganti. Ya. Itu yang selama ini dilakukan. Termasuk perbaikan-perbaikan badan jalan, kemudian drainase-drainase yang ada di Kecamatan Matraman. Itu. Baik, berarti kesimpulannya Kecamatan Matraman ini termasuk sigap gitu Pak ya terhadap adanya bencana banjir. Selain itu Insya Pak Allah. Dedi, yang ingin kita bahas juga nih Pak mengenai sumber daya alam yang ada di Kecamatan Matraman sendiri. Apakah banyak Pak yang bisa dijadikan untuk investasi berusaha ini Pak di Kecamatan Matraman SDA-nya? Nah ini yang sangat-sangat kami harapkan, para investor, karena kebetulan di SDA di Kecamatan Matraman cukup luas, dan selama ini ada juga investor yang telah masuk dengan baik itu perkebunan, peternakan, maupun pertambangan yang berada di Kecamatan Matraman cukup menjanjikan, terutama di bidang perkebunan. Perkebunan yang sudah dilakukan adalah PTPN 13 Danau Salak. Dari sekarang dulu itu kebun karet dengan pirnya masyarakat yang luar biasa, sekarang udah alih konversi ke tanaman sawit yang insya Allah mungkin 5 tahun ke depan atau 10-20 tahun ke depan akan menjanjikan bagi lapangan kerja masyarakat. Nah, kemudian kami masih terbuka itu, karena lahan masih luas, kemudian juga, nah ini yang sangat menjanjikan peternakan. Kami di Kecamatan Matraman insya Allah setahun ini sudah dimulai, kami akan membentuk sebuah desa sentra ternak kambing. Karena cukup menjanjikan itu di Desa Gunung Ulin. Itu sekarang tumbuh dan berkembang para petani peternak yang alhamdulillah ada bahkan sampai satu peternak bisa mencapai puluhan peternak kambing yang alhamdulillah sangat-sangat berhasil di sana. Jadi kami mengundang investor silahkan untuk bidang peternakan, bidang perkebunan dan pertanian, tanah cukup luas, dan terakhir adalah sektor pertambangan baik tambang batu bara maupun tambang batu dan pasir. Kemudian untuk faktor wisata di sana alhamdulillah di Kecamatan Matraman ada wisata religi yang belum tersentuh dengan baik. Kami tawarkan juga itu untuk dikelola dengan baik nanti baik oleh swasta maupun pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Demikian, Mbak. Baik, banyak sekali ini potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Matraman ini untuk bisa dijadikan peluang investasi begitu Pak ya. Pak Dedi tadi Betul. juga sudah menyampaikan apa saja rahasia-rahasia yang dilakukan oleh Kecamatan Matraman untuk bisa mendapatkan nilai tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Dedi, Betul. kita harapkan berbagai hal yang telah diupayakan tadi bisa benar-benar meningkatkan kinerja dan juga potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Matraman. Terima kasih banyak Pak Dedi Kurniadi selaku Camat Matraman Kabupaten Banjar sudah hadir dan berdiskusi bersama dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Dan semoga sukses selalu Pak Dedi. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, Semoga sehat walafiat. Yang penting kita sehat. baik, Itu. terima Dan kasih. tetap semangat Tetap bekerja. semangat. Baik, Tetap selamat semangat. melanjutkan aktivitas Pak Dedi. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.